warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita minggu lalu tentang orang yang meninggalkan sholat. Secara umum yang lalu bahwa orang meninggalkan sholat dengan sengaja dengan anggapan bahwa sholat itu tidak wajib, maka kafirlah ia. Tapi kalau dianggap sholat itu masih wajib cuma nggak dikerjakan, maka dia menjadi fasik, tidak sampai kafir. Itu kesimpulan yang lalu. Nah, kita lihat pula bagaimana pendapat para ulama yang lain. Hadis yang telah kita nyatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat menyatakan kafir, maka dalam hadis itu disebutkan kalau sudah jadi kafir halal darahnya. Makna halal darahnya boleh diperangi atau dengan kata lain boleh dibunuh. Makanya Abu Bakar memerangi orang yang tidak sholat. Tapi kebanyakan ulama yang salaf maupun khalaf. Salaf itu yang mana? Salaf itu kita ulang lagi cerita awal bahwa masa Nabi, lalu di bawah Nabi ada namanya sahabat, orang yang berguru langsung kepada Nabi, belajar agama, mengamalkan agama, berjuang bersama Nabi, itu sahabat. Kalau semua masuk Islam, belajar Islam, mengamalkan Islam, tidak berjuang, namanya kaum muslimin. Patokannya berjuang bersama Nabi. Jadi inilah sebut sahabat. Sahabat langsung di bawah Nabi. Sahabat itu banyak. Yang terkemuka langsung di bawah gemblengan Nabi ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, ya, pengganti Nabi setelah Nabi 4 orang ini. Lalu di bawah sahabat ada orang belajar kepada sahabat, gurunya sahabat. Maka orang itu ada yang dinamakan dengan tabi'in. Jadi kalau kita sebut ulama tabi'in, berarti orang-orang ini belajar sama sahabat. Di bawah tabi'in ada tabi'in, yaitu belajar kepada tabi'in. Baik sahabat, tabi'in, tabi'in ini disebut dengan salaf. Mana salaf terdahulu. Sesudah salaf namanya khalaf, belakangan. Jadi kalau kita belajar bagaimana orang-orang salaf dahulu, bagaimana ibadahnya, bagaimana ilmunya, dibanding dengan orang-orang khalaf, itu jauh panggang dari api, bau juga belum. Jadi jangan ngaku-ngaku orang salaf, apalagi salafi. Ya, coba lihat ibadahnya sama enggak orang dahulu. Utsman bin Affan 2 hari 2 malam khatam Quran. Abu Bakar bagaimana salatnya, sampai khusyuknya, sampai di lapangan dia salat ada burung
nangkring di kepala dikira itu tonggak, nggak bergerak-gerak. Begitu ruku baru kaget burung, baru terbang. Coba belajar tentang orang-orang salaf. Profesor Abu Bakar Aceh menulis satu buku lumayan agak tebal, Salaf, judulnya Salaf. Luar biasa Pak. Dan orang inilah yang paling bagus 3 generasi ini, sahabat, tabi'in, tabi'in. Sehingga kata Nabi, khairukum qarni summa yalumuni summa yalumuni summa yalum, 3 kali sebagus-bagus kamu generasi aku, kemudian sesudah aku, kemudian sesudah aku, sesudah aku, 3 kali. Berarti itu sahabat, tabi'in, tabi'in itu paling bagus. Belakangan khalaf udah jelek, mulai hancur-hancuran, yang beda pendapat, yang macam sampai sekarang ini. Jadi sehebat-hebat ulama sekarang itu udah jauh sekali. Dan ilmu orang dahulu juga, kalau kita buat perbandingan, kalau lampu itu 1000 watt, ya, zaman sahabat masih 1000 watt terangnya. Di bawah sahabat mungkin 75. Tabi'in 60. Tabi'in 60, tabi'in 45 barangkali. Sekarang ini 15. Mending 5 watt. Biasa kalau lampu yang wattnya besar dipasang di lapangan bola kan, menyorot lapangan bola, terang, makin besar wattnya, jangkauannya makin jauh. Itulah ibarat ilmu orang dahulu itu. Sekarang ini bayangkan lampu 5 watt ini yang bayangkan nih, naruhnya di mana? Di lapangan bola apa di WC? Kamar mandi. Mainannya di WC, kamar mandi. Ini banyak ustadz-ustadz yang modelnya main di WC. Ya, memang benarlah kata Nabi, Allah mencabut agama dengan wafatnya ulama, ilmu agama. Meninggalnya wafat ulama, habis nggak ada lagi. Seorang guru 100 watt, punya murid mungkin 75. Si murid punya murid lagi mungkin 60, mungkin terus ke bawah. Nggak mungkin dia ke bawah makin lebih hebat, lebih dulu, enggak lagi. Macam begini. Nah, jadi ini kita bisa lihat dicabutnya ilmu agama dengan wafatnya ulama. Muncullah juhala, jamak pada jahil, orang bodoh. Inilah akhirnya mereka minta fatwa kepada orang jahil ini, lalu dia memberi fatwa tanpa ilmu, akhirnya sesat, menyesatlah mereka, kata Nabi dalam hadis itu. Ya, mohon maaf, bahasa Arab yang nggak tahu, tapi berlari ngajar tafsir. Bahasa Arab cuma bisanya anak, umi, ukhti, akhi, ana uhibbu sukurmi, nanti ujung-ujung tahu ana uhibbu sukurmi, saya suka sukurmi. Hebat banget, udah tuh merasa dirinya lebih ulama dari ulama. Ini benarlah kata Nabi, akhirnya mereka bikin fatwa lah tanpa ilmu. Itu tidak ada dasar, wah. Nah, semacam gitulah. Kita sudah melihat itu ngomong Nabi 14-15 abad yang lalu. Benarlah kata Nabi, nanti pada akhir zaman ya. Jadi sedikit saya singgung soal salaf dan khalaf. Ulama yang dahulu itu baik salaf maupun khalaf, di antaranya Abu Hanifah, ini masih ulama madhab. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka berpendapat tidak kafir orang meninggalkan salat, hanya fasik. Kita sebut kemarin itu ya. Dan disuruh taubat cukup 3
tidak usah dibunuh. Kalau nggak mau taubat, baru dibunuh. Beda. Kalau Abu Bakar ngasih ultimatum, kembali sholat, bayar zakat, kemudian yang murtad masuk Islam lagi, kemudian Nabi palsu menyesal, insaf, sadar, taubat atau diperang. Itu masa Abu Bakar. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan lain-lain. Abu Hanifah bilang tidak dibunuh, walaupun disuruh taubat nggak mau. Tidak dibunuh, tapi hukum takzir. Hukum takzir itu hukum yang bersifat mendidik. Seorang guru menghukum muridnya, suruh nulis di buku tulis, satu buku tulis, saya terlambat, saya terlambat, saya terlambat. Atau di pesantren kalau nggak ikut sholat berjamaah, bukan nggak sholat berjamaah, bukan tengah sholat subuh, nggak sholat subuh berjamaah, bersihin got, mana seputar pondok pesantren suruh bersih, suruh nyapu. Itu hukuman yang bersifat mendidik. Nah, hukum takzir. Kan dalam fikih itu ada hukum kisas. Si pembunuh wajib dibunuh. Kemudian hukum had sudah ditentukan bentuknya, tidak bisa ganti yang lain. Maling potong tangan. Zina yang belum kawin dicambuk 100 kali. Kalau sudah kawin dirajam, lempar batu sampai mati. Itu hukum had. Hukumnya sudah tertentu, hukum had. Kemudian ada hukum takzir namanya. Hukum takzir hukum bersifat mendidik. Seperti itu penjara itu takzir. Maka ada istilah lembaga pemasyarakatan. Artinya apa? Dikembalikan ke masyarakat yang benar ya. Masyarakat yang sadar hukum dia. Itu sampai kapan di penjara? Kata Imam Malik dan Syafi'i, sampai dia mau sholat. Gitu. Kalau sekarang barangkali orang yang nggak sholat kita masukin penjara, kira-kira gimana ya? Nggak cukup kali luasnya penjara sekarang ya. Dan lu kenapa ya? Nggak sholat. Ya, daripada nanti di akhirat kan dia masuk neraka. Ketika malaikat Malik nanya, lima sabaqakum finnar, mengapa kamu masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin, kami enggak sholat di dunia dahulu. Mendingan mana? Masuk penjara di sini apa neraka di sana? Di sini. Pilih aja deh. Karena kita bukan negara Islam ya. Jangan coba-coba masukin penjara ke orang Islam yang enggak sholat, kita malah masuk penjara. Adapun hadis-hadis yang mengkafirkan, ini menurut pendapat ulama tadi, itu ya ditujukan kepada orang yang menyangka atau membolehkan tidak usah sholat kalau ditinggalkan. Dan mereka bantah dengan mengemukakan beberapa keterangan yang umum seperti firman Allah. Jadi sifatnya mereka itu ya dihukum takzir saja. Itu hadis tentang boleh dibunuh, halal darahnya, itu tidaklah sampai demikian. Karena firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ya mengampuni semua dosa ya, kecuali dosa syirik. Jadi selain dosa syirik diampuni oleh Allah, termasuk enggak salat. Kan kita sudah bahas bahwa dosa yang paling besar adalah meninggalkan
Salat satu waktu aja nggak salat dengan sengaja, salat 5 waktu umpamanya, sengaja nggak mau salat, nggak ada halangan, nggak ada apa, itu berarti sudah membuking diri dia 25 tahun dalam neraka. Anda bayangkan aja itu 25 tahun. Tahunnya ukurannya akhirat. Satu hari di akhirat alfa sanatin di dunia, 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 25 tahun tinggal kali-kalikan aja. Itu baru satu waktu, subuh nggak sholat, apalagi sehari semalam nggak sholat 5 waktu, apalagi seminggu, tinggal kali-kalian aja. Tapi menurut ayat ini, betapapun dosa manusia seabrek-abrek kata orang, apabila ia bertobat, Allah terima tobat, Allah ampuni tobatnya itu. Walaupun dia dosanya begitu, kecuali syirik menurut ayat ini. Arti syirik, dia percaya ada Tuhan selain Allah. Dia yakin Allah ngasih rezeki, bukan cincin yang dia pakai bawa keberuntungan ini. Ini sudah syirik. Yang ngasih makan burung perkutut. Ada bunyi-bunyi ini bawa rezeki ini. Yang ngasih makan tuh burung apa Allah? Itu semacam gitulah. Itu larinya ke syirik itu. Allah taruh di mana? Kayak nggak punya Allah aja ini. Ya. Maka orang beriman tuh nggak takut kelaparan dia. Di PHK, udah biarin aja. Kenapa yang ngasih makan buat Allah? Bukan perusahaan, cari usaha lain, kenapa? Nggak usah laba-labanya masih hidup kok. Coba dalam Quran itu ada dabbah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seterusnya. Apa yang melata, merayap, merangkap di muka bumi itu Allah sudah jamin rezekinya. Tapi ada kata-kata dabbah. Kalau kita belajar tafsir, boleh siap dengan tafsir Al-Misbah. Kenapa Allah sebut dabbah? Dabbah itu bergerak, tidak diam. Harus bergerak, usaha maksudnya. Laba-laba dengan pasang jaring, dia naik ke atas, ditempelin buntutnya itu keluar getah, keluar itu benang, dipasang ke sana, jadilah itu jaringan itu. Tinggal duduk dia, tinggal diam di pondok, datangnya mau ini plok nempel, tinggal datang, tinggal makan. Usaha dabbah. Maka dalam syarat dabbah itu termasuk mobil tank itu, perang itu tuh dabbah juga namanya, Pak. Karena bergerak begini dia. Ya. Baik. Jadi rezeki itu bukan di cincin ya. Dosa nggak itu ya dosa. Kalau dosa gimana? Kena hukuman. Wadah. Pasti dapat hukuman dari Allah ya. Lalu ada hadis lain dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Tiap nabi ya doanya diterima. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Wa inni tabaqtu da'uti syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya nafilatun insyaallah man taba la yusyriku billahi syai'a. Kata Nabi, tiap nabi doanya dikabulkan oleh Allah, maka semua nabi segera mengajukan doanya. Tapi saya simpan doa saya
saya tidak pakai. Untuk apa? Untuk memberi pertolongan kepada umatku di hari kiamat. Jadi Nabi punya hak pengampunan. Ya Allah, umatku itu ampuni ya Allah, keluarkan dari neraka. Punya hak syafaat. Ana awalu man musyafa' adalah aku adalah orang satu-satunya diberikan hak syafaat, bantuan pada umatku nanti. Insya Allah itu bisa dibantu, ya. Dan ia akan mendapat, insya Allah, orang yang mati tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ada apa nih? Hilang syafaat Nabi kalau dia syirik kepada Allah. Juga ada hadis Nabi di riwayat Bukhari menyebutkan anna Rasulullah SAW qala as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Nabi mengatakan orang yang paling beruntung menerima syafaatku ialah orang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dengan suci ikhlas dalam hatinya. Artinya khalisan itu ikhlas, benar-benar mengikhlaskan, bersih, murni, percaya hanya kepada Allah. Maka surat ikhlas, surat murni, surat mengesahkan Allah sebenarnya. Itu syarat paling istimewa kalau kita baca di dalam fadilah ayat-ayat Al-Quran. Al-Ghazali menulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bab fadilah surah-surah Al-Quran. Itu al-ikhlas luar biasa. Maka ada sahabat dikirim ke satu daerah untuk jadi imam di kampung itu. Ini orang sebelum baca surat lain dia baca al-ikhlas dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu, sampai habis baru baca surah yang lain. Rakaat kedua juga begitu. Sahabat protes yang lain-lain. Kenapa kamu kok baca ikhlas dulu baru surah yang lain? Emang kenapa? Kamu nggak suka? Ya udah, kalau nggak suka aku nggak usah jadi imam. Lapor sama Nabi kalau gitu. Ini orang penasaran, ngambil mana ya Rasulullah? Itu si Anu yang Anda kirim jadi imam, masa dia baca surat ikhlas? Emang kamu pernah ngajarin, kamu suruh? Enggak, katanya. Aku aja nggak pernah kayak begitu. Aku aja nggak pernah baca, kata Nabi. Ini aja, kau balik nanya kenapa dia baca surat ikhlas. Ini orang balik. Rasulullah nanyain, kenapa kamu baca surat ikhlas? Kata dia, aku suka. Kenapa? Nggak boleh. Aku suka surat ikhlas itu. Orang itu pun balik ke Nabi. Apa kata Nabi? Aku dapat sinyal dari Allah. Allah sudah menyiapkan dia surga karena mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah. Dia baca surat ikhlas karena suka surat itu. Itu bab bid'ah pada masa Nabi. Baca yang dikit-dikit bid'ah gitu. Nabi nggak pernah ngajarin kok, nggak ada contoh Nabi, tapi dia baca itu dia. Ini kembali, kalau orang ikhlas mengikhlaskan, mensucikan, membersihkan iman tauhid kepada Allah, itu ikhlas. Ikhlas itu apa Pak? Ini apa? Air. Bersih nggak? Bersih. Nah, dulu diminum dulu sebentar. Bersih, inilah nama ikhlas. Saya berulang kali menjelaskan, ikhlas itu bersih. Tidak ada niat kecuali Allah dengan Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah saja Tuhan. La ilaha illallah. Mukhlishina lahuddin. Ujungnya ada lagi ya. Khalisan, ikhlas, bersih, mentauhidkan Allah. Jadi kalau air bersih itu belum terkontaminasi dengan paham-paham lain, dengan campuran gula, apa teh, apa susu.
Tauhid juga begitu, belum campur dengan keyakinan macam-macam tuh tadi. Rezeki yang ngasih cincin ini, suara burung berkutur begini, angka-angka itu Feng Shui, angka rumah 18 jadi 9 atau 981. Belum ikhlas hati kita kepada Allah. Tauhid kita belum ikhlas. Masih percaya gitu-gitu. Malah di TV ada acara kayak gitu Feng Shui. Rumah tusuk sate, arah mata angin kemana lah. Percaya banget gitu. Nggak boleh ngawinin doang kayak setahun. Ada celaka nanti. Ayah wahid. Iya. Namanya pantang. Walah ada. Kayak bukan orang Islam ya. Saya suka ngomong gitu. Ada ini orang Islam apa bukan? Punya Allah apa enggak? Kayak enggak punya Tuhan aja. Kita masih campur baur Pak dengan bau Hindu, Buddha, animisme, masih gitu-gitu. Belum bisa dihilang. Orang yakin Allah ngasih rezeki titik, enggak usah takut. Anak banyak enggak kuat kasih makan KB. Yang ngasih makan kita apa Allah? Maka Allah bilang wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kurang apa itu ayat? Ayo. Jangan kau bunuh anakmu karena takut kelaparan, takut susah, nggak kuat kasih makan. Kami yang ngasih makan anak-anakmu itu dan juga kamu. Ayo. Kurang apa ayat? Masih nggak yakin kepada Allah yang ngasih rezeki? Di PHK stres. Itu orang gak beriman. Allah ngasih. Kenapa takut? Jual gado-gado juga laku. Ya enggak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali ke persoalan kita ini. Kalau orang sudah ikhlas kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak syirik, ya kata Nabi tadi, ya, maka dia mendapat syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Orang yang benar-benar bertauhid. Ya. Baik. Ada perdebatan. Ada debat mengenai orang meninggalkan salat antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah itu diceritakan terjadi debat mengenai hukum orang meninggalkan salat. Berkata Syafi'i kepada Ahmad, bagaimana pendapat Anda? Apakah ia kafir? Syafi'i nanya kepada Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal ini orang Irak ya. Syafi'i orang Mekah. Jadi Mekah itu awalnya aslinya sebenarnya mazhab Syafi'i aslinya. Coba baca sejarah. Imam Ahmad bilang, ya kafir, memang. Orang meninggalkan salat, ya kafir. Syafi'i tanya lagi, kalau ia kafir, bagaimana dia cara masuk Islam lagi? Kalau udah kafir, kata Imam Ahmad, hendaklah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Syafi'i, orang itu kan masih mempertahankan ucapannya. Belum pernah ditinggalkan ucapan la ilaha illallah, kan? Belum pernah ditinggalkan. Ahmad bilang kalau begitu dia masuk Islam dengan melakukan sholat. Imam Ahmad bilang ya masuk Islam sholat balik dia. Kata Syafi'i, orang kafir tidak sah sholatnya. Ya, dengan itu dia tidak dapat dikatakan masuk Islam juga, nggak bisa. Ya, Ahmad diam, bingung, tidak bisa jawab. Ya kan orang kafir nggak sah sholat kan? Mohon maaf, non Muslim tidak sah sholat. Non Muslim tidak sah semua ibadahnya. Maaf, bulan puasa ada teman non Muslim ikut-ikutan puasa, nggak sah. Karena syarat sah ibadah itu Islam. Agamanya Islam. Syarat wajib ibadah juga Islam. Coba wajib salat kepada siapa? Yang Islam.
Maka kalau non muslim tidak wajib salat. Enak juga aja. Kalau saya jadi orang Islam jadi non muslim jadi. Betul. Gimana itu kira-kira? Mendingan mana? Apa? Jadi non muslim aja jadi nggak usah nggak wajib salat jadi. Cuma naik. Jadi orang kafir itu namanya. Kalau sekarang kan dihaluskan ngomong non muslim. Islam menyebutnya kafir, itu bahasa orang sekarang non muslim. Biasa kita kalau maling panjang tangan, ya kan? Jadi kalau di Padang Pak Nur, di Padang nggak ada maling, Pak Aman. Ada Pak Cilo. Iya. Jadi apa namanya? Orang kafir itu non muslim itu dihukum nanti karena kekafirannya. Di mana dia? Sudah disiapkan. Di mana tempatnya? Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu Allah mengatakan orang kafir kalau kamu itu awalnya tentang Quran yang mereka ragu. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa syuhada'akum in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati. Kalau kamu nggak bisa bikin Quran bikin. Tapi engkau walan taf'alu nggak bakal bisa. Takutlah kamu api neraka, hai orang kafir. Api neraka waquduhan nasu, bahan bakarnya manusia. Wal hijarah, batu. Jadi bahan bakar di neraka nanti itu manusia dan batu neraka, bukan batu bara di sini. Uiddat lil kafirin. Uiddat itu fi'il mudhari di past tense. Aku sudah disiapkan itu neraka lil kafirin, sudah siap. Ya, jadi makanya nanti juga orang kafir itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Jadi kekal selama-lamanya. Orang Islam masuk neraka berapa lama? Tergantung 3 hari enaknya makan obat kalau 3. Tergantung bentuk kesalahan atau pasal-pasal yang dilanggar. Kalau pasal berlapis, ya 5 tahun. Wah, bisa parah lagi Nusa Kambangan. Parah lagi dor narkoba yang ada hukumannya. 1 hari kan 7 tahun. Ya Allah. Tapi nanti direndam dulu di sana. Tapi ada harapan. Sudah bersih dicuci. Ibarat bapak pernah lihat nggak di bengkel mobil itu las ketok itu mobil yang udah karatan yang udah itu diapain? Pakai las itu pakai api. Diketok-ketok. Kan dibakar itu. Jadi itu karatan-karatan kebakar, kekikis semua kebuang, ketok, baru didempul, baru dicat. Jadi dibakar dulu di neraka biar bersih dosanya itu. Sama kayak kasur kita jemur, digebukin. Kenapa digebukin kasur? Biar debu-debunya terbang gitu kan. Sama juga kenapa digebukin di neraka dia itu? Biar rontok, kotornya rontok gitu. Iya. Baik. Jadi inilah kita lihat ya betapa. Lalu kita lihat sekarang ini bagaimana penelitian para ulama. Diteliti lagi, nggak cukup begitu aja.
Imam Syaukani ya dengan kitab terkenal Nailul Autar ya, mereka punya kumpulan hadisnya. Yang benar kata beliau bahwa ia kafir dan harus dibunuh. Mengenai kafir itu karena ada hadis-hadis yang ternyata sah agamanya, telah menamakan orang meninggalkan sholat seperti demikian. Kan hadis itu menyebutkan man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara dihara. Siapa ninggalin sholat dengan sengaja sungguh kafir yang nyata. Dalam hadis as-salatu ibaduddin, salat itu dia agama. Faqad aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia sudah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan salat sungguh ia telah menghancurkan agama, merubuhkan agama. Jadi orang enggak salat sudah enggak punya agama lagi berarti. Ini penelitian Imam Syaukani kata beliau. Tapi mohon maaf, ini pendapat boleh. Nama juga fikih, belajar fikih kan begitu. Jadi kata beliau ya sah dia bahwa telah menamakan orang meninggalkan seperti demikian sudah sah jadi kafir dan menjadi salat dan menjadikan salat sebagai dinding membatas dia dari sebutan itu. Jadi orang kalau namanya salat itu orang Islam yang enggak salat ya kafir, itu aja batasnya. Maka meninggalkannya menghendaki bolehnya dipanggil dengan sebutan kafir. Ini Imam Syaukani. Jadi menurut Imam Syaukani orang enggak salat boleh panggil kafir. Kita punya bini enggak salat boleh panggil kafir. Suami enggak salat, istri boleh mas kafir. Wah, kacau lagi kalau gitu ya. Dan kita tidak usah terpengaruh dengan bantahan yang dikemukakan panjang penyangkal tadi. Ini kata Imam Syaukani. Beliau agak keras memang. Karena kita menyatakan sebagai berikut. Tidak ada halangan bahwa sebahagian di antara jenis kekafiran itu dapat menerima ampunan yang berupa syafaat seperti kafir yang pelaku salat disebabkan beberapa dosa yang disebut kafir oleh agama. Maka tak perlu ditakwilkan atau dicari makna lain. Takwil maksudnya menyebabkan orang itu terperosok dalam jepitannya. Jadi ini kalangan ulama. Jadi Pak, nampaknya itu persoalan salat berat ya. Makanya dari akhir hayatnya menguasaikan as-salat, an-nisa, salat, jangan lupa. Wanita jangan diabaikan nasib wanita itu. Nabi sudah pada akhir nak menghembuskan nafas terakhir itu masih mengingatkan umat jangan lupakan salat. Jadi kita Pak, kalau mau mati kumpul lah keluarga, anak, cucuku, jangan lupa kalian salat kalau aku mati nanti. Ada enggak begitu? Ya, ada jalan. Yang diwasiatkan apa Pak? Tanah bapak di sana, pulau 1.000 di mana, sertifikat sana, deposito buat Pak. Rumah yang di Pondok Indah, di mana? Udah mau mati masih ingat, masih mikirin dunia. Itulah kita manusia. Ada pertanyaan? Sebelum sejenak kita sebelum azan. Ada tambahan sedikit. Nah, Pak, orang yang nggak salat itu, sebagian ulama mengatakan makruh kita berteman dengan dia. Makruh kita temenin makan dengan dia. Kalau istri makruh tidur dengan suami yang nggak salat, makruh dia.
Suami makruh tidur dengan bini yang nggak salah. Oh, gimana itu Bang Toib? Carilah istri yang salah kalau betul. Lo mau salat apa gua cari yang salah? Setuju. Apalagi bisa. Sampai ke situ Pak. Malah ada lagi. Mau cari kencing setan di mana kata Nabi? Itu di rumah orang yang nggak salat. Bila hujan turun kena atap, itu sama juga kencing setan dianggap. Yang punya rumah sama juga setan, kencingnya itu dianggap sama. Begitu kira-kira. Oh parah benar. Nah, silakan. Tadi Ustaz menyampaikan masalah diskusi antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Itu kayaknya belum ada klimaknya. Iya. Kalau dia kafir, kata-kata kafir Imam Syafi'i mengatakan bagaimana itu bisa menjadi Islam? Ini solusinya itu ya? Secara eksplisit diskusi itu berarti Syafi'i mengakui dia belum kafir karena masih mempertahankan ucapan la ilaha illallah. Cuma dia pasif. Tadi juga yang awal cerita Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir tapi fasik. Sementara Imam Ahmad mengatakan kafir. Perlu syahadat lagi itu? Hah? Apakah perlu syahadat lagi? Ya kalau menurut Syafi'i tidak usah. Imam Ahmad perlu. Walaupun dibantah. Bagaimana mengucap dua kalimat syahadat, dia masih mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buat apa dia syahadat? Kata Syafi'i. Jadi di sini berarti dalam dialog Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal tadi, nanti orang itu masih tetap Islam ya, belum kafir. Ya, masih aman-aman dah. Oke, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.